Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga semua tetap dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Nah, di sini saya akan sharing nih tentang materi dasar form. Di sini saya akan mengenalkan form dalam Microsoft Access dan juga di sini saya akan memandu kalian untuk membuat form dengan cara wizard maupun menggunakan design view. Oke, kita akan membahas dulu ya form di Access. Form di Access itu digunakan untuk apa sih? Nah, form digunakan untuk memudahkan dalam operasional manajemen suatu data pada tabel dalam Access. Jadi, di dalam Access itu terdapat tabel-tabel database. Nah, di sini kita akan menggunakan operasi query, insert, delete, update data maupun dalam menyusun report untuk nantinya akan di-print pada suatu kertas. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk membuat dua form itu terdapat dua cara. Yakni yang pertama adalah kita menggunakan design view. Dan juga yang kedua, kita bisa menggunakan fasilitas create form by using wizard. Wah, kedua cara itu juga dapat kita lakukan dalam Microsoft Access. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa di dalam Access terdapat jenis-jenis dan juga macam-macam dari suatu form. Yang pertama adalah form tabular yang seperti ini. Form tabular menampilkan field dalam bentuk baris horizontal dengan label field di atasnya. Tiap baris pada form tabular menunjukkan satu row record data. Jadi, tiap barisnya menunjukkan record yang baru pula. Bagaimana? Sampai di sini, apakah kalian bisa mengenali jenis form tabular? Oke, selanjutnya kita akan beranjak ke macam-macam form berikutnya, yaitu form kolumnar yang seperti ini. Tiap field ditampilkan dengan baris terpisah dan terdapat label field pada sisi kirinya. Hanya satu record data yang akan ditampilkan untuk satu screen layar. Dan yang terakhir adalah form jenis datasheet, yang mana seperti ini. Form datasheet awal mulanya ditampilkan pada datasheet view. Form jenis ini sering kali digunakan sebagai dasar subform. Nah, di sini kalian semua sudah bisa membedakan mana form kolumnar, mana form tabular, dan juga mana form datasheet. Jadi, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya membuat form dengan menggunakan fasilitas create form by using wizard. Nah, di sini mudah saja, kita langsung buka tabel anggota, di mana kalian bisa menggunakan tabel-tabel yang kalian sudah persiapkan sebelumnya. Dan di sini saya akan memilih menggunakan tabel anggota. Lalu kemudian saya beralih ke create. Nah, di sini saya akan menggunakan form wizard. Kita klik aja. Nah, di sini terdapat tabel atau queries yang menunjukkan tabel anggota, yang mana sesuai dengan yang saya inginkan, yaitu saya akan membuat form dari tabel anggota. Lalu saya masukkan semua elemennya.
mulai dari ID anggotanya, nama, alamat, kota, nomor telepon, dan juga tanggal lahir. Lalu saya klik next. Nah, sesuai dengan saya jelaskan di awal tadi bahwa ada banyak jenis dari suatu form. Di sini kita bisa memilih loh guys. Kita dapat memilih kita ingin membuat form dari kolumnar ataupun form dari tabular atau bisa saja datasheet atau justify. Nah, di sini kita akan pilih form kolumnar. Kita klik next saja. Lalu di sini kita akan diberi pilihan. Terdapat tulisan do you want to open the form or modify the form's design. Jadi di sini kita langsung aja open the form to view or enter information. Kita finish. Nah, sudah jadi deh formnya. Sebenarnya ini langkahnya mudah banget dan cukup efisien karena kita tinggal membuat form dengan menggunakan wizard, lalu kita masukkan saja datanya dan langsung jadi formnya. Seperti ini. Nah, tadi kita semua sudah melihat bagaimana caranya membuat form dengan menggunakan wizard. Sekarang di sini saya akan mempraktekkan bagaimana sih caranya membuat form dengan menggunakan design view. Nah, kita akan menggunakan form menggunakan data dari tabel buku. Di sini terdapat nomor buku, judul buku, pengarang, tahun terbit, jenis buku, dan juga status buku. Langsung saja kita create, lalu kita klik from design. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam form design. Dan di bagian sebelah kanan terdapat field list, digunakan untuk drag and drop dari data-data yang kita ambil dari tabelnya. Seperti misal, karena saya ingin membuat form buku, maka saya akan melakukan drag and drop nomor buku seperti ini. Kita akan mengatur satu persatu letaknya guys. Jadi tidak seperti wizard yang mana kita otomatis akan dibuatkan oleh Microsoft Access form secara langsung, tapi di sini kita membuat sendiri. Jadi kita atur dulu ya, seperti nomor buku kita lurusin seperti ini. Tahun terbit ini datanya kita tinggal drag and drop dari jendela sebelah kanan. Ada jendela kecil namanya jendela field list. Kita rapiin ya. Nah, setelah kita atur satu persatu, karena kan kita menggunakan design view, jadi kita bisa mendesain sendiri formnya akan berbentuk seperti apa. Nah, di sini saya sudah menata satu persatu dan kita akan menampilkan atau menjalankan form ini dengan memencet icon di ujung sebelah kanan dan kita pilih yang sebelah kiri sendiri, yaitu form view. Nanti akan terlihat seperti ini. Nah, sudah terlihat kan bahwa terdapat nomor buku, judul buku, pengarang buku, tahun terbit buku, jenis buku, dan status buku. Nah, cuman di sini kekurangannya agak terkesan tidak rapi karena memang kita yang mengatur sendiri. Jadi ada yang tidak rapi dan juga terlalu jaraknya itu tidak bisa ditentukan karena memang kita tadi diberi
kemudahan dengan adanya gambar-gambar di belakangnya itu seperti tabel-tabel itu untuk kita bisa mengukur jaraknya. Tetapi sebagai manusia kita juga ada kesalahannya, kadang suka tidak bisa melihat nih kira-kira jaraknya berapa dan juga apa sudah pas atau belum. Kadang-kadang kita agak kelewatan. Jadi menurut saya itu saja materi dari membuat suatu form atau dasar dari suatu form. Bagaimana? Apakah kalian lebih suka membuat form secara otomatis menggunakan wizard, atau kalian membutuhkan effort untuk membuat form kalian sendiri dengan menggunakan design view? Terima kasih telah menyaksikan dan juga semoga bermanfaat bagi kalian yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.